bisa dipanggil Sandra. Untuk malam hari ini, 120 menit ke depan ya, Sandra akan menemani rekan-rekan semua untuk berdiskusi terkait dengan materi di keperawatan komunitas. Nah, untuk subtopiknya tadi udah disampaikan oleh Kak Tessa, di mana nanti kita akan berdiskusi terkait dengan topik pencegahan dalam komunitas, lalu kita juga akan review terkait dengan topik PHBS, pengumpulan data, pengkajian di komunitas, strategi intervensinya seperti apa-apa saja. Lalu nanti kita juga akan diskusi terkait dengan keperawatan pekabudayaan atau transcultural nursing. Jadi untuk diskusi kita pada malam hari ini akan kita bagi jadi 2 sesi ya rekan-rekan. Untuk sesi pertama kita mulai dengan review materi terlebih dahulu. Silahkan nanti selama review materi mikrofonnya dikondisikan agar nanti penjelasan Sandra bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Nantinya, selama review materi, kalau ada pertanyaan terkait dengan subtopik-subtopik tertentu, silahkan ketik saja terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat. Lalu nanti setelah kita kumpulkan pertanyaannya, di akhir sesi pertama, baru nanti akan kita bahas. Pasti tidak terasa masa atau benjolan pada abdomen. Oke. Nah, nanti setelah di akhir sesi pertama, kalau ada pertanyaan ataupun materi-materi yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, baru nanti kita diskusi di akhir sesi pertama. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi latihan soal. Itu dia ya, kira-kira rekan-rekan gambaran diskusi kita pada malam hari ini. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, Sandra coba izin share screen terlebih dahulu ya, rekan-rekan. Sebelumnya suara Sandra bisa didengar dengan jelas? Bisa, Kak. Bisa ya? Aman ya suaranya? Aman, Kak. Oke, baik. Nanti kalau misalnya suaranya putus-putus atau kurang jelas, boleh nanti silahkan diingatkan di kolom chat ya, rekan-rekan. Ya, Kak. Sip, kalau gitu kita coba mulai diskusi pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai diskusi kita terlebih dahulu dengan pada sesi pertama ya, dengan topik pencegahan dalam komunitas. Nah, mungkin rekan-rekan semua kalau rekan-rekan lihat di modul ya, jadi mungkin Sandra harapkan rekan-rekan sembari kita nge-review materi, modulnya sembari dibuka, jadi nanti Sandra hanya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan atau garis bawah dari materi-materinya. Jadi agar yang Sandra sampaikan ini nanti bisa rekan-rekan lebih gampang memahaminya, bagusnya sembari membuka modul gitu. Karena kan di modul lebih lengkap, cuman di sini nanti Sandra akan coba sampaikan kata kunci agar nantinya rekan-rekan lebih gampang memahami modul. Lalu juga selain itu, kalau rekan-rekan lihat di modul, kalau materi di keperawatan komunitas ini memang lebih banyak hafalan ya, hafalannya lebih banyak. Nah, nanti yang akan coba Sandra sampaikan adalah kata kuncinya. Jadi rekan-rekan bisa nih lebih gampang menghafal ataupun mempelajari terkait dengan materi-materi di topik-topik tertentu, gitu ya. Nah, untuk topik pertama, kita akan review terkait dengan topik pencegahan. Pencegahan di dalam komunitas. Oke. Mungkin mohon rekan-rekan yang udah gabung diskusi pada malam hari ini, mikrofonnya di mute ya. Terlebih dahulu untuk sesi pertama, nanti kalau mau diskusi boleh di open mic-nya pada saat sesi kedua. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada bidang keperawatan komunitas, kita lebih berfokus seperti yang harus diketahui. Dalam tindakan keperawatan itu ada 4 jenis tindakan ya. Tindakan promotif, tindakan preventif, tindakan kuratif, dan tindakan rehabilitatif. Nah,
pada bidang keperawatan komunitas itu kita lebih berfokus pada tindakan promotif dan preventif, pada tindakan promotif dan tindakan pencegahannya. Walaupun demikian, tentunya kita tidak akan mengenyampingkan tindakan kuratif maupun rehabilitatif. Tapi tadi fokus utama kita berada pada tindakan promotif dan tindakan preventif. Di modul itu yang dijelaskan terkait dengan tindakan pencegahan ya atau tindakan preventif. Mungkin sebelum kita masuk ke tindakan pencegahan, kita singgung sedikit terkait dengan tindakan promotif. Apa itu tindakan promotif? Tindakan promotif adalah tindakan yang kita berikan kepada kelompok yang masih sehat. Jadi sasaran kita berada pada kelompok ataupun individu yang masih sehat. Apa tujuannya kita memberikan tindakan promotif ini? Pada tindakan promotif, tujuan kita adalah bagaimana caranya agar si kelompok yang masih sehat ini, individu yang masih sehat ini, derajat kesehatannya makin meningkat. Itu tujuan kita pada tindakan promotif. Jadi sasarannya pada kelompok yang masih sehat, gimana caranya agar yang sehat ini makin sehat, agar yang sehat ini derajat kesehatannya makin meningkat. Kepada tindakan promotif ya. Nah, salah satu tindakan utama yang bisa kita berikan pada tindakan promotif adalah pemberian promosi kesehatan. Contohnya saat kita melaksanakan pemberian pendidikan kesehatan. PENKES itu merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan pada promosi kesehatan. Cuma nanti perbedaan PENKES-nya di promotif ini tujuannya terletak pada tujuannya. Jadi kalau di promotif, PENKES-nya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu outcome atau luaran yang kita harapkan dari pelaksanaan PENKES ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Agar gimana caranya individu yang sehat ini makin sehat. Itu mungkin sedikit terkait dengan tindakan promotif ya rekan-rekan. Nah sekarang kita masuklah ke tindakan pencegahan atau ke tindakan preventif. Untuk tindakan preventif di keperawatan komunitas ini sendiri, itu bisa kita klasifikasikan mereka ke dalam 3 jenis tindakan. Apa-apa saja itu? Seperti yang rekan-rekan lihat di layar nih. Ada yang namanya pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, sekarang gimana sih Kak cara gampangnya untuk menghafalkan atau untuk membedakan ketiga jenis pencegahan ini? Kalau dari Sandra ya, kata kuncinya saat rekan-rekan menganalisa soal, langkah pertama yang harus rekan-rekan perhatikan atau yang harus rekan-rekan cari adalah silahkan dicek. Itu nanti siapa sasarannya. Ya, siapa orang-orang yang dituju pada soal. Siapa sasarannya. Lalu yang kedua, bisa jadi nanti rekan-rekan melihat perbedaan dari tujuan tindakan. Tujuan dari kegiatannya apa. Itu dua hal yang bisa rekan-rekan jadikan pedoman agar rekan-rekan lebih gampang nanti membedakan ketiga jenis pencegahan ini. Ya, kita coba cek satu-satu. Kita mulai dari tindakan pencegahan primer terlebih dahulu. Untuk pencegahan primer, ini adalah pencegahan yang kita berikan kepada kelompok ataupun individu yang masih sehat. Jadi sasaran kita adalah kelompok maupun individu yang masih sehat. Sama ya dengan si promotif tadi. Sama-sama menargetkan kelompok maupun individu yang masih sehat. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya nanti terletak pada tujuan. Kalau di promotif tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, sedangkan kalau pada tindakan, oke, suara Sandra bisa didengar dengan jelas rekan-rekan? Bisa, tapi kalau yang lain Gimana? Gimana rekan-rekan? Bisa didengarkan dengan jelas suaranya? Jelas, Kak. Oke, jelas ya.
Mungkin kalau yang suaranya masih kurang jelas, coba dimaksimalkan volume mic, volume itunya dulu. Dan Mungkin yang buat lain bisa di-mute, Kak. dan buat rekan-rekan yang lain boleh di-mute dulu ya mikrofonnya biar suara Sandra bisa didengarkan dengan jelas oleh rekan-rekan yang lain. Coba dimaksimalkan volume handphone ataupun laptopnya terlebih dahulu ya rekan-rekan. Jelas ya, oke sip. Nah kita kembali lagi ke diskusi. Jadi untuk pencegahan primer, sasaran kita adalah kelompok yang masih sehat. Kata kunci pertama, sasarannya kelompok yang masih sehat. Tujuan dari pelaksanaan tindakan pencegahan primer ini adalah agar kelompok yang masih sehat ini tidak terkena masalah kesehatan atau agar yang sehat ini tidak sakit, gampangnya gitu. Beda ya dengan si promotif tadi. Kalau si promotif mungkin sasarannya sama, sasarannya masih. Kak Sandra, ada ya? bayangan hitam Kak di PowerPoint-nya. Sebentar, gimana? Udah Kak, sudah jelas Kak. Oke, udah ya. Oke. Kita kembali lagi ke materinya. Jadi kalau di pencegahan primer, itu sasaran kita adalah kelompok yang masih sehat. Perbedaannya tindakan primer dan tindakan promotif terletak pada tujuannya. Kalau di primer, tujuan kita adalah gimana caranya agar si individu yang sehat ini nggak sakit. Beda ya sama si promotif tadi. Kalau si promotif, itu tujuan kita adalah agar yang sehat makin sehat. Kalau di primer, agar yang sehat tidak sakit. Di situ letak perbedaan dari kedua jenis tindakan tadi. Nah, kegiatannya kita juga bisa lakukan tindakan promosi kesehatan pada tindakan pencegahan primer ini. Perbedaannya nanti tujuannya nih, tujuan dari Penkes yang kita berikan adalah kalau di primer untuk mencegah munculnya masalah kesehatan. Silahkan nanti kalau ketemu Penkes di soal, silahkan dianalisa Penkes ini tujuannya buat apa. Gitu. Nah, selain tindakan promosi kesehatan, kalau di primer kita juga lakukan tindakan proteksi kesehatan. Apa contohnya tindakan proteksi kesehatan ini? Misal, kita mengadakan kegiatan imunisasi rutin, atau kita melaksanakan tindakan vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan contohnya. Nah, itu merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk memproteksi diri dari terkena atau terserang permasalahan kesehatan. Gitu dia di primer ya. Jadi kesimpulannya di primer sasaran kita adalah kelompok yang masih sehat. Tujuannya adalah gimana caranya agar yang sehat ini nggak sakit. Gitu gampangnya. Itu kalau di primer. Nah, bagaimana dengan si sekunder? Kalau di primer sasaran kita adalah kelompok yang masih sehat. Nah, kalau di sekunder sasaran kita adalah kelompok beresiko. Kelompok yang sudah punya faktor resiko sampai dengan kelompok yang sudah terkena masalah. Itu rentang sasaran kita ya, kalau di sekunder adalah kelompok beresiko atau kelompok yang justru sudah terkena masalah kesehatan. Apa tujuan dari pelaksanaan tindakan pencegahan sekunder ini? Nah, tujuannya di sini adalah untuk pencegahan penyebar luasan penyakit dan untuk penemuan masalah kesehatan secepat mungkin. Itu dia. Dua tujuannya adalah untuk pencegahan penyebar luasan dan yang kedua adalah untuk penemuan penyakit secepat mungkin. Apa kegiatan karena tujuannya tadi itu ya, maka beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di pencegahan sekunder ini, semisal kita lakukan tindakan deteksi dini, tindakan pemeriksaan kayak screening misalnya, atau mungkin tindakan pengobatan, perawatan. Mohon maaf ini ada sedikit tipe ya, mencegah kecacatan ini bukan di sini. Perawatan, ataupun yang terakhir adalah kegiatan pemberian rujukan. Misalnya dari vaskes primer kayak di puskesmas ke vaskes tingkat lanjut, ke misalnya ke rumah sakit gitu.
Itu nanti tindakannya ada di pencegahan sekunder. Gitu ya rekan-rekan. Untuk tindakan pencegahan terakhir adalah pada pencegahan tersier. Kalau di primer sasarannya kelompok yang masih sehat, di sekunder sasarannya kelompok beresiko dan kelompok yang sudah terkena. Kalau di tersier, sasaran kita adalah kelompok yang sudah terkena masalah kesehatan dan saat ini klien ini biasanya sudah berada pada tahap pemulihan. Gitu. Udah terkena nih masalah kesehatan dan sudah berangsur-angsur mengalami perbaikan, biasanya kita laksanakan tindakan pencegahan tersier. Apa tujuan dari tindakan pencegahan tersier ini? Tujuannya adalah pertama untuk mencegah kecacatan. Jadi yang ini sebenarnya untuk poin di bawah ya. Yang pertama adalah untuk mencegah kecacatan dan mencegah efek lanjut atau komplikasi lanjut dari masalah kesehatan yang terjadi. Dari pencegahan tersier. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Misal kita laksanakan kegiatan PNKes lanjutan. Contohnya kayak kita mengajarkan pasien tentang ROM aktif maupun ROM pasif pada pasien pasca stroke dengan kelemahan ekstremitas misalnya. Nah, PNKes yang rekan-rekan berikan saat itu kan diberikan kepada itu ya pasien setelah stresor terjadi ya, maka itu nanti masuknya pada tindakan pencegahan tersier atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk rehabilitasi klien. Itu juga masuk nanti pada pencegahan tersier. Gitu dia mungkin sedikit review ataupun kata kunci pada tindakan pencegahan dalam komunitas. Yang mau bertanya, silahkan diketik pertanyaannya di kolom chat, diketik aja ya. Nanti dikumpulkan dulu dan akan kita bahas nanti di akhir sesi pertama. Kalau ada pertanyaan untuk topik pertama ini, silahkan diketik di kolom chat ya, rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita coba lanjut dulu ya. Kita coba lanjut untuk topik kedua, yaitu terkait dengan topik PHBS. Nah, kalau rekan-rekan lihat di modul, kalau yang udah sambil buka modul nih pada malam hari ini, pada pencegahan tersier, pada tindakan PHBS, itu kita akan berdiskusi terkait dengan sebentar rekan-rekan. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi pada pencegahan pada PHBS yaitu nanti kita akan lihat ada tabel yang namanya tatanan dan indikator. Kalau rekan-rekan lihat di modul ya. Jadi dalam pelaksanaan PHBS ini akan kita laksanakan mereka di dalam 5 tatanan. Apa-apa saja itu 5 tatanan? Mulai dari tatanan di rumah tangga. Lalu selanjutnya ada di tatanan pendidikan ya, di pendidikan, instansi pendidikan contohnya kayak sekolah. Lalu selanjutnya ada di tatanan tempat umum. Lalu yang keempat adalah pada tatanan tempat bekerja, dan yang terakhir adalah pada pelayanan kesehatan, contohnya kayak rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Nantinya, di masing-masing tatanan ini, rekan-rekan, kita punya yang namanya indikator-indikator. Misal, kalau di tatanan rumah tangga, maka beberapa indikator yang bisa kita gunakan dalam penerapannya, mulai dari kayak bersalin ditolong oleh petugas kesehatan. Misalnya, Pokoknya lihat kategori yang sama. Kita lanjut ya. Misalnya kayak di instansi, maksud saya pada misalnya kayak di tatanan rumah tangga, maka beberapa indikatornya kayak persalinan ditolong oleh petugas kesehatan, atau mungkin nanti pemberantasan jentik nyamuk, jamban sehat, dan lain sebagainya.
Nah, nanti indikator ini akan berbeda dengan indikator pada pelaksanaan PHBS di tatanan instansi pendidikan. Misal kayak di sekolah, maka beberapa tatanan yang kita beberapa indikator maksud Sandra, beberapa indikator yang kita pergunakan mulai dari kayak jajanan sehat, tidak merokok di lingkungan sekolah, penggunaan jamban sehat masih ada. Lalu selanjutnya kayak pemberantasan jentik nyamuk. Jadi nanti masing-masing tatanan punya indikator-indikator atau kegiatan tersendiri. Silahkan nanti dipahami, silahkan nanti dipelajari apa-apa saja indikator di masing-masing tatanan. Karena terkadang di dalam soal itu yang ditanyakan justru aplikasi dari PHBS ini. Nah, aplikasi dari PHBS ini yang mana? Yang indikator tadi itu, rekan-rekan. Tergantung nanti yang ditanyakan ini PHBS yang di mana. PHBS di instansi pelayanan kesehatan kah? Atau di PHBS pada instansi pendidikan kah? Jadi di tatanan yang mana? Terserah nanti yang ditanyakan di soal yang mana. Yang penting rekan-rekan silahkan hafalkan indikator-indikator di tiap-tiap tatanan. Nah, selain indikator-indikator tadi, dalam pelaksanaan PHBS ini, agar si PHBS ini bisa dilaksanakan dengan maksimal, agar pelaksanaannya ini bisa optimal, maka ada juga nih yang kita kenal dengan istilah sasaran PHBS. Sasaran PHBS ini bisa kita klasifikasikan mereka ke dalam 3 jenis. Ada yang namanya sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Siapa itu sasaran primer? Sasaran primer ini adalah pelaku atau orang-orang yang akan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Ini kita kenal dengan istilah sasaran primer. Siapa mereka? Tergantung nih, kalau di PHBS pada tatanan rumah tangga, maka sasaran primernya adalah masyarakat langsung. Kalau PHBS pada tatanan instansi pendidikan, misal kayak di sekolah, maka sasaran primernya adalah siswa, siswi, atau mungkin warga atau orang-orang yang berada pada lingkungan di sekitar sekolah. Kalau PHBS pada tatanan instansi pelayanan kesehatan kayak di puskesmas atau rumah sakit, maka sasaran primernya adalah pasien, keluarga pasien, itu dia. Jadi tergantung nih nanti tatanan PHBS-nya yang mana, gitu ya. Ini untuk tatanan maksud Anda ini untuk sasaran primer. Selanjutnya ada yang namanya sasaran sekunder. Nah, sasaran sekunder ini adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi si sasaran primer. Orang-orang yang mampu mempengaruhi sasaran primer, dan biasanya itu dia mampu mempengaruhi karena dia disegani. Omongannya ini didengarkan oleh si sasaran primer. Contoh misalnya kalau di masyarakat ya, maka sasaran sekundernya kayak tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh-tokoh adat, kader misalnya. Itu nanti masuknya ke sasaran sekunder ini. Kalau di sekolah berarti siapa? Misalnya kayak guru. Kalau di pelayanan kesehatan, maka sasaran sekundernya ini contohnya kayak perawat, bidan, ataupun tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Nah, kalau untuk si sasaran tersier, ini perbedaannya dengan sasaran sekunder adalah kalau di tersier dia ini punya jabatan, rekan-rekan. Dia punya jabatan formal dan dia punya kemampuan untuk membuat kebijakan. Contoh kalau di masyarakat, maka sasaran tersier ini kayak ketua RT, ketua RW, lurah, camat, kepala desa, itu nanti masuknya ke sasaran tersier. Kalau di sekolah, maka sasaran tersier ini adalah kepala sekolah, contohnya. Kalau di rumah sakit, maka sasaran tersier ini misalnya kayak direktur rumah sakitnya, kepala ruangannya. Kalau di puskesmas, mungkin contohnya kayak kepala puskesmasnya, gitu. Dan nanti kita kenal dengan istilah sasaran tersier. Orang-orang yang punya jabatan formal, yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan. Sedangkan kalau sasaran sekunder, dia nggak punya jabatan formal nih, rekan-rekan. Dia kalau kita lihat di tatanan pemerintah, dia nggak punya jabatan. Tapi dia disegani oleh si sasaran primer tadi. Dia orang-orang yang walaupun dia nggak punya jabatan formal, omongannya ini didengarkan oleh si sasaran primer. Nah, itu nanti masuknya ke dalam sasaran sekunder.
Itu dia mungkin untuk review terkait dengan topik PHBS. Yang mau bertanya boleh silahkan ditanyakan di kolom chat. Silahkan ya yang masih kurang jelas terkait dengan topik PHBS ini. Silahkan bertanya, diketik aja dulu pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bahas bersama-sama di akhir sesi pertama. Jadi kita review dulu semuanya. Gitu ya rekan-rekan. Sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, kita coba lanjut ke topik berikutnya, yaitu terkait dengan topik strategi intervensi. Jadi maksud dari strategi intervensi ini adalah bentuk-bentuk model intervensi yang bisa kita laksanakan dalam pelaksanaan intervensi atau dalam implementasi di keperawatan komunitas. Ada 4 nih modelnya, mulai dari proses kelompok, pemberian pendidikan kesehatan, pemberdayaan, dan kemitraan. Nah, apa itu strategi intervensi proses kelompok atau grup proses? Untuk strategi intervensi proses kelompok atau grup proses ini adalah strategi intervensi yang kita lakukan dengan cara membentuk kelompok. Jadi mengatasi masalah ini dengan cara membentuk kelompok. Biasanya strategi intervensi ini kita laksanakan ketika strategi atau intervensi secara individu itu tidak memuaskan gitu. Gitu ya. Contohnya gini. Misal nih di sebuah daerah ya, di sebuah daerah kita dapatkan data 25% masyarakat mengalami hipertensi. Jadi ada 25% nih, atau 1 dari 4 masyarakat di daerah tersebut mengalami hipertensi. Kalau ada 100 aja masyarakatnya, berarti ada 25 orang nih yang mengalami hipertensi. Coba rekan-rekan bayangkan kalau 25 orang ini kita atasi masalah hipertensinya ini satu-satu. Tentunya kalau dari segi efektivitasnya tentu nggak maksimal ya, atau nggak optimal nih pelaksanaan intervensinya. Akan memakan waktu lebih banyak, akan memakan tenaga lebih banyak juga, dan efektivitasnya belum tentu maksimal. Gitu. Jadi agar pelaksanaan intervensi ini bisa kita laksanakan dengan optimal, maka 25 orang ini dengan masalah hipertensi ini kita buatkan mereka kelompok. Kita bentuk kelompok. Nah, setelah kita bentuk kelompok dengan permasalahan hipertensi ini, kita atasi masalah di dalam kelompok tersebut. Nah, ini bentuk ilustrasi dari tindakan proses kelompok tadi. Jadi pelaksanaan intervensi dengan cara untuk mengatasi masalah ini kita atasi dengan membentuk kelompok. Kita laksanakan ketika intervensi secara individu itu tidak optimal rasanya atau tidak maksimal rasanya kita lakukan. Itu ya terkait dengan strategi intervensi proses kelompok. Nah, bagaimana dengan strategi intervensi pemberian pendidikan kesehatan? Kalau ini mungkin cukup jelas ya. Health education atau pendidikan kesehatan ini kita laksanakan dengan cara mengadakan proses pembelajaran. Jadi ada proses pembelajaran yang kita berikan atau ada ilmu atau informasi nih yang kita berikan kepada si masyarakat. Tujuannya adalah gimana caranya harapan kita pengetahuan dari si masyarakat ini meningkat. Kalau pengetahuannya meningkat, diharapkan mereka mampu. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita harapkan nantinya mereka mampu mengatasi masalah kesehatan yang ada karena pengetahuannya meningkat tadi. Itu berarti nanti masuknya ke strategi pendidikan kesehatan. Nah, bagaimana dengan pemberdayaan? Kalau si pemberdayaan ini kata kuncinya adalah kita mengatasi masalah dengan melibatkan peran dari masyarakat yang ada di daerah itu. Jadi bukan hanya kita nih rekan-rekan yang mengatasi masalah kesehatan, tapi kita juga melibatkan atau kita juga mengajak atau mengajak si masyarakat ini untuk bersama-sama. Jadi bukan hanya kita, tapi masyarakat juga bersama-sama berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesehatan di sebuah daerah. Misal, untuk mengatasi permasalahan kesehatan pada ibu dan anak, maka diadakanlah posyandu ibu anak. Dan biasanya kalau
pelaksanaan posyandu ibu anak ini biasanya ada kadernya ya. Kita bentuk si kader untuk membantu kita melaksanakan tindakan posyandu ini. Nah, pembentukan kader ini merupakan salah satu upaya, kader ini ya salah satu upaya atau contoh dari pemberdayaan si masyarakat tadi. Itu dia. Itu terkait dengan pemberdayaan. Kalau kemitraan, ini adalah proses intervensi di mana kita dalam mengatasi masalah, kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada hubungan kerjasama antara kita dengan kelompok tertentu. Tentunya kalau hubungan kerjasama ada itu ya hubungan timbal balik gitu. Antara kita dengan kelompok-kelompok tertentu. Misal kayak kita ngatasin masalah, kita bekerja sama dengan LSM, atau kita bekerja sama dengan NGO, atau kita mungkin bekerja sama dengan kelompok-kelompok peduli-peduli lainnya. Itu nanti masuknya ke dalam strategi intervensi keperawatan komunitas pada bagian kemitraan atau partnership. Itu mungkin 4 jenis strategi intervensi yang bisa kita lakukan pada keperawatan komunitas. Yang masih ragu atau yang masih belum paham, yang perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan 4 intervensi ini, boleh nanti silahkan diketik pertanyaannya di kolom chat ya. Sembari itu, kita coba lanjut ke topik berikutnya. Nah, ini mungkin topik keempat ya dalam review materi kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan topik peka budaya, atau mungkin di sini rekan-rekan juga familiar dengan istilah transkultural nursing. Jadi gini, dalam pelaksanaan tindakan keperawatan di keperawatan komunitas, itu kita tidak hanya mengkaji individunya aja, melainkan kita juga akan mengkaji lingkungan sekitar dan kebudayaannya. Karena sedikit banyak, lingkungan dan kebudayaan ini juga akan mempengaruhi status ataupun derajat kesehatan dari si masyarakatnya. Jadi perlu nih kita kaji terkait dengan kebudayaan ini. Nah, saat rekan-rekan melaksanakan pengkajian dalam bidang kebudayaan atau kebiasaan si masyarakatnya, nantinya akan ada 3 intervensi yang bisa rekan-rekan terapkan. Apa itu ketiga intervensi? Yang ini nih, mulai dari maintenance, akomodasi, dan restrukturasi. Kita mulai terlebih dahulu dari strategi maksud Sandra pada bagian intervensi maintenance budaya. Kapan kita laksanakan maintenance budaya? Maintenance budaya ini bisa kita laksanakan ketika nanti rekan-rekan lihat di soal, rekan-rekan analisa soalnya, ketika kebudayaan yang ada di soal, setelah rekan-rekan analisa ya, ketika kebudayaan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, atau ketika kebudayaan ini, istilahnya kebudayaan yang baik, kebiasaan ataupun kebudayaan yang sehat, maka kita bisa lakukan maintenance budaya. Apa itu maintenance budaya? Maintenance budaya adalah salah satu bentuk intervensi di mana kita mempertahankan kebudayaan yang ada tadi. Jadi kesimpulannya maintenance budaya ini bisa kita laksanakan ketika nanti rekan-rekan lihat di soal kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan atau merupakan kebudayaan dan kebiasaan yang baik. Gitu dia. Itu nanti kita laksanakan maintenance budaya. Nah, bagaimana kalau semisalnya setelah rekan-rekan analisa kebiasaan dan kebudayaan dari si masyarakat ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, maka kita bisa lakukan 2 tindakan ini. Akomodasi dan restrukturasi. Gampangnya gini nih rekan-rekan untuk membedakan tindakan akomodasi dan restrukturasi. Kalau akomodasi itu bisa rekan-rekan laksanakan ketika nanti di dalam soal setelah rekan-rekan analisa data yang ada itu hanya berupa kebiasaan yang dimiliki oleh si masyarakat itu bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Cuman sampai situ tuh datanya.
Nah, bagaimana dengan restrukturasi? Kalau di restrukturasi, data yang rekan-rekan temukan nantinya, yang pertama, kebiasaannya itu bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, lalu ditambah dengan karena efek dari kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan tadi sudah muncul perburukan pada kondisi kesehatan si masyarakatnya. Jadi kalau hanya sebatas kebiasaannya ini bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, maka kita bisa lakukan tindakan akomodasi terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya di soal datanya udah bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan dan sudah mulai ada data perburukan nih pada kondisi kesehatan kliennya, maka kita perlu lakukan tindakan restrukturasi budaya. Nah, model intervensinya pun kalau diakomodasi ini kita bisa lebih istilahnya lebih fleksibel gitu. Kita bisa lakukan tindakan negosiasi di sana. Jadi dalam pelaksanaan tindakannya nih nantinya biasanya pada tindakan akomodasi kita bisa berikan si masyarakatnya alternatif. Ada nih beberapa pilihan opsi-opsi yang kita sarankan atau opsi-opsi yang kita tawarkan kepada si masyarakatnya. Tapi kalau pada bagian restrukturasi, karena sudah terjadi perburukan pada kondisi kesehatan si kliennya, biasanya kita memang akan sedikit lebih tegas daripada akomodasi. Dan dalam tindakan realnya pun biasanya tindakan restrukturasi ini akan memakan waktu jauh lebih lama daripada tindakan akomodasi tadi. Karena memang kalau di restrukturasi ini kita memang harus merubah. Tapi kalau akomodasi ini kita masih bisa berikan alternatif. Kita masih bisa laksanakan tindakan negosiasi di dalam situ. Itu dia mungkin terkait dengan review materi perawat peka budaya. Yang mau bertanya atau yang masih ragu mungkin Sandra persilahkan ketik pertanyaannya di kolom chat. Untuk topik perawat peka budaya ini boleh diketik ya pertanyaannya di kolom chat. Tadi Sandra lihat udah ada beberapa yang bertanya. Cuman nanti ya kita bahas di akhir sesi pertama ini. Jadi kita selesaikan dulu review materinya. Oke. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Oke, tadi udah ada yang bertanya, nanti ya kita keep dulu pertanyaannya. Nanti kita diskusikan bersama-sama di akhir sesi. Nah, kita lanjut ke topik pengkajian. Kalau misalnya rekan-rekan berdiskusi terkait dengan bidang keperawatan tertentu, tentunya kita harus tahu model pengkajian yang digunakan apa, format pengkajiannya apa sih gitu. Kalau di keperawatan komunitas, untuk format pengkajiannya ini kita cukup klasifikasikan mereka ke 3 jenis data. Ada yang namanya data inti komunitas, data subsistem komunitas, dan data persepsi. Lengkapnya sebenarnya ini udah dijelaskan lebih detail sebenarnya kalau di modul ya. Jadi silahkan mungkin sembari Sandra mereview, sembari dibuka modulnya biar makin jelas penjelasannya di sana ya. Cuman ini Sandra akan sampaikan inti-intinya saja. Kita mulai terlebih dahulu pada bagian pengkajian pada tahap pertama yaitu data inti komunitas. Nah, di data inti komunitas itu kita akan mengkaji 4 jenis data. Apa-apa saja keempat jenis data itu? Yang pertama adalah data sejarah atau riwayat tempat rekan-rekan melakukan pengkajian. Riwayat ini mungkin yang bisa kita kaji pertama, misalnya kayak tahun berapa sih kira-kira daerah ini berdirinya, atau mungkin terkait dengan luas wilayahnya. Mungkin dulu dijelaskan mungkin daerah ini mungkin bisa jadi perpecahan dari daerah yang sebelumnya mekaran dari kecamatan sebelumnya misalnya. Nah, itu berarti masuknya nanti pada bagian sejarah, atau mungkin nanti luas wilayahnya berapa, batas-batas wilayahnya apa-apa saja. Nah, nanti itu terletak pada bagian sejarah. Lalu selanjutnya adalah data demografi. Nah, di data demografi ini yang kita kaji adalah data terkait dengan usia, jenis kelamin, ras, dan etnis.
Lalu data berikutnya di data inti ada yang namanya data statistik vital. Untuk data statistik vital ini yang kita kaji meliputi angka kelahiran, data pada angka kelahiran dan angka kematian. Lalu data yang terakhir adalah data agama. Itu dia ya, jadi ada 4 jenis data yang kita kaji di data inti, mulai dari sejarah, data demografi, statistik vital, dan agama. Berikutnya, data yang kita kaji adalah data subsistem komunitas. Nah, subsistem komunitas ini ada banyak nih rekan-rekan, ada 8 jenis data, mulai dari data lingkungan fisik sampai dengan data rekreasi. Oke, sebentar. Nah, kita mulai dari data lingkungan fisik terlebih dahulu. Kalau data lingkungan fisik ini beberapa data yang bisa kita kaji mulai dari mungkin bentuk rumah perumahannya seperti apa. Apakah mungkin nanti dijelaskan sebagian atau sebagian besar rumah merupakan rumah panggung atau rumah semi permanen, rumah permanen, jaraknya bagaimana, lalu misalnya data terkait dengan sanitasinya, sistem pembuangan limbah yang digunakan itu sistem pembuangan limbah seperti apa, flora dan fauna yang hidup atau yang tinggal di daerah tersebut apa-apa aja. Nah, berarti itu nanti masuknya ke dalam data lingkungan fisik. Lalu data berikutnya adalah pelayanan kesehatan dan sekolah. Nah, diingat-ingat ya rekan-rekan, data pelayanan kesehatan dan sekolah ini yang kita kaji adalah jenisnya. Jenis pelayanan kesehatan dan jenis sekolah yang ada di daerah tersebut. Misal dijelaskan di soal di daerah tersebut sebagian besar warga kalau sakit itu biasanya berobatnya ke bidan desa misalnya, atau mungkin ada klinik nih yang letaknya nggak jauh dari permukiman warga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tersebut untuk berobat misalnya. Nah, itu nanti masuknya ke dalam data pelayanan kesehatan. Kalau sekolah berarti ya jenis-jenis sekolah yang tersedia atau yang bisa diakses oleh masyarakat di daerah tersebut. Dia ya. Nah, kalau data ekonomi bisa kita kaji mulai dari jenis pekerjaan masyarakatnya apa-apa aja. Terus nanti pendapatannya mungkin juga bisa kita kaji, pendapatan rata-ratanya berapa. Berapa misalnya persentase masyarakat yang bekerja, berapa persentase masyarakat yang tidak bekerja. Nanti itu bisa kita kaji pada data ekonomi. Lalu data keamanan dan transportasi. Kalau keamanan ini yang bisa kita kaji mulai dari pernah atau tidak sih terjadi tindakan-tindakan kriminalitas mungkin di daerah tersebut, atau gimana cara, apakah ada upaya dari si masyarakat untuk mencegah tindakan tersebut. Nah, itu nanti masuknya ke dalam data keamanan. Kalau data transportasi berarti yang kita kaji adalah gimana sih caranya kita mengakses daerah tersebut. Apakah mungkin nanti dijelaskan di soal, untuk mengakses daerah ini bisa diakses oleh kendaraan roda 2. Ternyata hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2 nih. Atau mungkin untuk mengakses daerah ini ternyata ada nih transportasi umum yang bisa kita gunakan yang melewati daerah tersebut misalnya. Nah, berarti itu nanti masuknya ke dalam data transportasi. Kalau data politik dan pemerintah berarti yang kita kaji mulai dari jajaran pemerintahannya nih, mulai dari siapa ketua RT, siapa ketua RW, siapa lurahnya, siapa camatnya, dan lain sebagainya. Kalau data komunikasi berarti ini lebih ke bahasa sehari-hari ya rekan-rekan, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat, baik itu bahasa formalnya atau bahasa informalnya. Kalau data pendidikan, contoh data yang bisa kita kaji mulai dari pendidikan terakhir mungkin. Pendidikan terakhir yang dilalui atau yang dijalani oleh si masyarakatnya. Misalnya dijelaskan 10% masyarakat itu hanya menyelesaikan pendidikan sampai bangku sekolah dasar, misalnya. Atau hanya 5% dari masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, contohnya. Nah, berarti itu nanti masuknya ke dalam data pendidikan. Lalu data terakhir yang kita kaji pada data subsistem komunitas adalah pada data rekreasi. Apa yang kita kaji di data rekreasi, Kak? Mulai dari kalau rekreasi ini berarti itu ya datanya itu terkait dengan tempat-tempat si masyarakat itu bisa bersantai. Mulai dari apakah ada
tempat untuk berolahraga mungkin, lapangan terbukakah, taman bermainkah, dan lain sebagainya. Tergantung nanti apa jenis tempat rekreasi atau fasilitas rekreasi yang disediakan atau yang dijelaskan di soal. Pokoknya intinya di rekreasi itu tempat masyarakat untuk bersantai, gitu ya. Nah, 8 data ini berarti kita rangkum ke dalam data yang kita kenal dengan istilah data subsistem komunitas. Lalu data terakhir adalah data persepsi. Di data persepsi ini cukup 2 jenis data aja rekan-rekan. Mulai dari data persepsi dari si masyarakatnya, dan yang kedua adalah data persepsi dari tenaga kesehatan. Bisa jadi nanti data persepsi tenaga kesehatan ini mulai dari dokter, perawat, bidan desanya, kadernya, dan lain sebagainya. Tergantung nanti di soal yang dijelaskan siapa. Kita mulai terlebih dahulu dari data persepsi masyarakat. Apa yang kita kaji di data persepsi masyarakat? Yang kita kaji di data persepsi masyarakat ini adalah terkait dengan bagaimana menurut si masyarakat atau bagaimana menurut pendapat dari masyarakat terkait dengan kehidupan bersosialisasi, kehidupan antar masyarakat, antar satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misal dijelaskan di soal masyarakat di daerah sekitar menyebutkan bahwa mereka hidup damai, rukun, saling tolong menolong. Atau mungkin bisa jadi terdapat apakah pernah terdapat konflik mungkin antar sesama masyarakat. Nah, itu nanti bisa dijelaskan pada data persepsi masyarakat. Lalu kalau data persepsi tenaga kesehatan, itu yang kita kaji adalah bagaimana pendapat dari tenaga kesehatan terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Maksud saya terkait dengan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah potensial yang sering terjadi di daerah tersebut. Apa-apa saja masalah potensial yang sering terjadi, bagaimana kira-kira penanganannya, bagaimana kondisi kesehatan masyarakatnya, lalu apa kira-kira kendala dalam melaksanakan intervensi atau dalam menyelesaikan masalah kesehatan di daerah tersebut, dan lain sebagainya. Itu nanti masuknya ke dalam data persepsi dari tenaga kesehatan. Oke, mungkin itu rekan-rekan review terkait dengan pengkajian di komunitas. Yang mau bertanya seperti biasa, silahkan diketik pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu. Nanti di akhir sesi pertama ini akan kita diskusikan pertanyaan dari rekan-rekan ya. Sembari itu Sandra mau review topik terakhir, yaitu topik pengumpulan data. Nah, topik pengumpulan data ini merupakan salah satu topik yang rutin nih rekan-rekan. Topik topik populer yang sering keluar nih saat pelaksanaan UKOM selain topik diagnosa. Diagnosa, pengumpulan data, dan pencegahan tadi. Itu biasanya sering ambil absen nih pada bidang perawatan komunitas. Gitu ya, kita mulai topik metode pengumpulan data ini ada 6, cuman sebenarnya ini nanti di secondary data ada 2. Jadi sebenarnya kalau kita rincikan lebih rinci lagi ada 7 ya topik metode pengumpulan data. Kita mulai terlebih dahulu dengan topik dengan metode Winslow Survey. Nah, kata kunci dari metode Winslow Survey ini adalah observasi. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode observasi atau pengamatan. Sebenarnya metode observasi ini juga akan digunakan oleh si metode participant observation. Dia juga sama-sama menggunakan observasi nih dalam mengumpulkan data. Lalu apa perbedaannya si Winslow Survey dan participant observation ini, Kak? Perbedaannya terletak pada bagaimana cara mereka melakukan observasi. Kalau di Winslow Survey, kita melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengelilingi wilayah sekitar. Jadi kita mengelilingi atau biasanya itu sering muncul kata-kata perawat berjalan-jalan atau perawat melihat gitu. Jadi kita mengumpulkan data, melakukan observasi itu sambil mengelilingi wilayah sekitar. Lalu kita amati dengan indera penglihatan.
Itu nanti masuknya ke dalam metode Windsor Survey. Nah, kalau si partisipan observation, ini kita melakukan pengamatan atau observasi dengan cara ikut menjadi bagian dari si masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di sana. Jadi ikut menjadi bagian ini bisa jadi nanti dijelaskan di soal si pengumpul data ini nanti dia akan ikut tinggal di daerah tersebut. Nah, saat dia tinggal di daerah tersebut, menjadi bagian dari masyarakat, ketika di daerah tersebut diadakan kegiatan-kegiatan, maka dia akan ikut nih rekan-rekan. Misal dijelaskan, dia tinggal ya di daerah tersebut, lalu misalnya dia mendapatkan data nih, ternyata di daerah ini rutin diadakan kegiatan gotong royong, misalnya 1 kali seminggu. Nah, si pengumpul data, ketika dia menggunakan metode partisipan observation ini, dia akan ikut nih dalam kegiatan gotong royong tadi. Nah, dia melakukan observasi ketika dia mengikuti kegiatan tersebut. Jadi selama kegiatan gotong royong, dia lakukanlah pengamatan. Oh, ternyata dia mendapatkan data, ternyata di daerah ini masyarakatnya mengelola sampah masih dengan cara dibakar, misalnya. Atau, oh ternyata sebagian besar masyarakat di daerah ini masih membuang sampah pada aliran sungai, contohnya. Nah, gitu nanti cara mereka mendapatkan data pada bagian partisipan observation. Gitu ya. Kalau si key informan, ini kata kuncinya udah Sandra sampaikan di layar nih. Kata kuncinya adalah kita mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara dengan tokoh-tokoh kunci atau dengan orang-orang yang sekiranya memang punya data nih yang ingin kita dapatkan. Lalu berikutnya adalah constructed survey, atau mungkin beberapa soal itu menyebutkannya adalah metode survei, metode constructed survey. Itu sama ya rekan-rekan, yaitu kita mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner pada populasi tertentu. Gitu. Lalu metode berikutnya adalah metode secondary data. Yang namanya data sekunder di sini maksudnya adalah bukan kita nih rekan-rekan yang ngumpulin data, melainkan kita mengumpulkan datanya itu dengan cara mengambil data dari data yang sudah ada. Berarti bukan kita yang langsung ya yang ngumpulin data, melainkan kita tinggal ngambil nih datanya udah ada, terus kita ambil data yang udah ada tadi. Itulah maksud dari si secondary data. Nah, di secondary data ini rekan-rekan ada 2 metode yang bisa kita gunakan caranya. Ada yang namanya literatur review dan yang kedua adalah archival data. Kalau si literatur review ini kita mengambil datanya itu dari sumber-sumber perpustakaan. Contohnya, misal kita ngambil data dari buku, dari jurnal, dari artikel-artikel ilmiah. Nah, itu nanti masuknya ke dalam metode literatur review. Sedangkan metode archival data atau data arsip, ini kita ngambil datanya adalah dari data yang dikumpulkan secara berkala. Dikumpulkan secara berkala dalam bentuk statistik angka. Misal, kita mau lihat nih persentase kejadian obesitas di sebuah daerah. Nah, itu nanti masuknya ke dalam metode archival data atau data arsip. Itu ya. Dan yang terakhir metode yang kita gunakan adalah metode fokus group. Kalau si fokus group ini caranya kita mengumpulkan data adalah dengan mengumpulkan sekelompok orang. Jadi kita kumpulkanlah sekelompok orang dengan pengalaman atau dengan latar belakang yang sama. Setelah kita kumpulkan dia dalam sebuah kelompok, baru kita lakukan pengkajian di kelompok tersebut. Misal, kita mau lihat nih bagaimana sih pengalaman keluarga yang pernah merawat lansia dengan demensia, contohnya. Maka kita nggak bisa random aja ya milih pesertanya, melainkan kita memilih orang-orang dengan latar belakang yang sama. Apa latar belakangnya? Keluarga dengan yang memiliki anggota keluarga dengan demensia, atau keluarga yang pernah merawat anggota keluarga dengan demensia tadi. Nah, kalau seperti itu modelnya, berarti itu nanti masuknya ke dalam metode focus group. Oke, gitu dia kira-kira ya rekan-rekan. Nah, kita udah selesai review materi di sesi pertama. Mungkin Sandra mau coba jawab pertanyaan dari rekan-rekan ya. Yang lain yang masih ada pertanyaan mungkin
Untuk topik-topik yang sudah Sandra review, dipersilahkan diketik terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, pertama Sandra mau jawab pertanyaan dari Kak Noviance. Tujuan dari tindakan sekunder ini mungkin ya, pencegahan sekunder. Nah, tadi ya, jadi dalam pencegahan itu kita ada 3 jenis pencegahan ya, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang kita berikan kepada kelompok yang beresiko. Kelompok yang beresiko ataupun kelompok yang terkena atau sudah terkena masalah kesehatan. Apa tujuan dari tindakan pencegahan sekunder ini? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebarluasan penyakit atau untuk menemukan masalah kesehatan secepat mungkin, sedini mungkin. Itu dia. Apa contoh kegiatannya? Misalnya kayak kita melaksanakan tindakan deteksi dini, atau mungkin kita lakukan tindakan pemeriksaan atau screening misalnya. Itu nanti masuk pada tindakan preventif sekunder tadi. Itu dia ya. Nah, kalau contoh PHBS yang primer, kalau sasaran PHBS primer ini adalah sasaran kita adalah orang-orang yang akan melaksanakan tindakan PHBS tadi. Jadi pelakunya. Nah, orangnya ini tergantung nih rekan-rekan. PHBS yang kita mau kaji ini PHBS yang di mana? Misalnya kalau di rumah tangga, maka sasaran primernya adalah si masyarakatnya langsung. Kalau di sekolah, siapa kira-kira yang akan melaksanakan PHBS ini? Siswa, siswi, atau warga yang berada pada lingkungan sekitar sekolah. Kalau misalnya di tempat bekerja, maka seluruh karyawan yang ada di lingkungan tersebut. Kalau misalnya di instansi pelayanan kesehatan, misalnya kayak di rumah sakit atau di puskesmas, maka si sasaran primernya ini adalah pasien, keluarga pasien, itu masuk ke dalam sasaran primer. Jadi nanti siapa-siapa saja sasaran primer ini tergantung dari kita mengkaji PHBS pada bagian yang mana. Gitu. Itu kira-kira ya Kak Yoli Darna. Yang mungkin ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan kembali ya. Perbedaan akomodasi dan restrukturasi. Nah, kalau akomodasi dan restrukturasi tadi mereka sama-sama kita berikan ketika kebiasaan, persamaannya dulu deh. Akomodasi dan restrukturasi itu persamaannya adalah sama-sama kita berikan ketika kebiasaan yang ada di masyarakat itu bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Perbedaannya, kalau diakomodasi itu bisa kita berikan ketika data yang rekan-rekan temukan di dalam soal itu hanya sebatas kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Datanya cuma sampai situ tuh. Tapi kalau di restrukturasi ada tambahannya nih. Udahlah kebiasaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan, ditambah dengan sudah muncul perburukan, sudah muncul kerugian akibat dari kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan tadi. Gitu dia, kira-kira siapa tadi yang bertanya? Kak Sucita. Itu dia kira-kira Kak. Ada pertanyaan lain kira-kira rekan-rekan? Boleh, silakan ditanyakan. Sebelum kita masuk ke latihan soal. Oke, sama-sama rekan-rekan. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup rekan-rekan? Cukup, Kak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita coba lanjut ke sesi kedua ya, yaitu sesi latihan soal. Nah, untuk sesi latihan soal ini mungkin nanti Sandra akan kasih waktu 1-2 menit, tergantung nanti kalau udah banyak yang jawab, nanti kita coba di 1 menit. Tapi kalau mungkin rasanya masih belum banyak yang jawab, nanti akan Sandra perpanjang atau akan Sandra kasih waktu 1 menit lagi.
Ini nanti silahkan coba dijawab, diketik jawabannya di kolom chat. Nanti saat kita pembahasan, Sandra harapkan partisipasi aktif dari rekan-rekannya saat bagian pembahasan nanti. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari soal pertama. Silahkan 1-2 menit pertama, rekan-rekan. Silahkan dibaca, diketik jawabannya di kolom chat. Oke, udah ada yang menjawab. Sandra mau coba lihat dulu jawaban dari rekan-rekan. Oke, B. Kata kuncinya di screening. Oke, boleh. Oke, B. Sejauh ini jawaban rekan-rekan masih di opsi B ya, di pencegahan sekunder. Oke, Sandra tungguin deh 30 detik lagi ya. Rekan-rekan yang masih mau menjawab. Oke, Pak, kami ambil ya, Pak. Bayar 500 kan blokir oleh ujian, Pak. Yang TPA yang mikir apa teh? Petang gopi, yang kita terus setengah. Oke, kita coba bahas ya, rekan-rekan untuk soal pertama. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengkajian di sebuah desa didapatkan data 35% penduduk merupakan lansia. Lansia banyak mengeluh, jadi udah ada serangkaian keluhannya nih. Sakit kepala, sakit tengkuk, sulit tidur, kaki dan tangan sering kesemutan. Lalu perawat melakukan screening kesehatan. Pertanyaan pertama, siapa kira-kira sasaran? Kalau kita simpulkan, kita analisa di soal, siapa sih kira-kira sasaran yang dituju pada kasus di atas? Oke, wis lah. Wis. Terus maam. Kira-kira sasarannya rekan-rekan? Aki gubernur di maam wis ya. Lansia sasarannya. Sasarannya lansia yang beresiko, Kak. Oke, lansia yang bagaimana? Lansia yang berisiko. Jadi sasaran kita adalah lansia yang berisiko atau kelompok masyarakat yang sudah berisiko. Sasarannya adalah kelompok yang berisiko
tindakan screening ini tujuannya buat apa, Kak? Untuk mengatasi masalah sedini mungkin. Oke, untuk mengatasi atau untuk menemukan masalah kesehatan sedini mungkin, secepat mungkin. Jadi ketika sasaran kita adalah kelompok berisiko dengan tujuan untuk penemuan masalah secepat mungkin atau sedini mungkin, maka ini masuknya ke dalam tindakan yang Ini mana? siapa lagi ini Kak Ipan? Tindakan Pencegahan sekunder. pencegahan sekunder. Tepat sekali. Kalau pencegahan primer tadi sasaran kita siapa? Individu sehat. Masyarakat yang sehat. Individu yang masih Masyarakat sehat. yang sehat, Oke, individu yang masih masyarakat atau individu yang masih sehat. Tepat sekali. Kalau di pencegahan tersier, siapa sasarannya? Sasaran yang sudah kena masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Oke, yang sudah terkena masalah kesehatan dan Rehabilitasi. dan sudah berada pada tahap pemulihan gitu ya. Salah satu tindakannya contohnya tepat sekali. Misalnya tindakan-tindakan yang sifatnya itu adalah untuk rehabilitasi klien. Itu dia. Jadi ini mungkin pembahasan untuk soal pertama. Silahkan dibaca terlebih dahulu pembahasannya. Yang mau bertanya, Sandra persilahkan. Lanjut, rekan-rekan. lanjut Kak. Lanjut, Kak. Hai, kalau belum ada pertanyaan, tip biar makin paham, kita coba satu soal lagi di topik yang sama. Silahkan rekan-rekan. Oke, ada lagi yang mau menjawab kira-kira rekan-rekan? Kita coba cek jawaban dari rekan-rekan ya. Ada yang menjawab opsi A, A. Oke, sejauh ini masih kompak kalau Sandra lihat. Nah, ada yang menjawab opsi A, kata kuncinya berangsur-angsur mengalami perbaikan. Baik. Oke, kita bahas ya. Kita bahas untuk soal kedua. Di sini dijelaskan bahwa suatu keluarga ini merupakan keluarga binaan, selalu dikunjungi oleh perawat setiap minggu untuk memberikan latihan fisik pada salah satu anggota keluarga yang mengalami penyakit tulang. Oke, kita coba garis bawahi dulu beberapa kata kunci di soal ini. Yang pertama, kegiatannya adalah kegiatan latihan fisik diberikan kepada klien dengan penyakit tulang. Anggota keluarga sudah mengikuti latihan fisik ini selama 1 bulan dan mengatakan bahwa dirinya berangsur-angsur mengalami perbaikan. Ketika sasaran kita adalah kelompok yang sudah terkena masalah, masalahnya di sini adalah penyakit tulang ya, dan sudah berada pada tahap perbaikan, dengan kegiatan latihan fisik ini masuk ke dalam tindakan apa kira-kira? Rehabilitasi. Ketika tindakannya adalah tindakan rehabilitasi, maka ini masuknya ke dalam tindakan apa, rekan-rekan? Pencegahan tersier. Pencegahan tersier. Tepat sekali. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah pada opsi A. Oke, sip. Kalau Sandra lihat tadi kompak ya, rata-rata menjawab di opsi A. Bisa dipahami kira-kira rekan-rekan terkait dengan topik pencegahan? Udah kelihatan model soal, udah kebayang belum model-model soalnya? Sudah Kakak. Bisa kita lanjut ke topik berikutnya? Contoh soal di topik berikutnya? Lanjut nggak?
Lanjut, Oke, kita Kak. lanjut ya. Kita coba lanjut ke topik berikutnya terkait dengan pengkajian. Ya, silakan. Kalau ini data apa yang sedang dikaji oleh perawat? 2 menit di soal ini, rekan-rekan. Oke, ada lagi yang mau menjawab untuk soal ini? Nah, untuk soal ini kompak lagi ya, kalau Sandra lihat di opsi D. Oke, ada yang ngasih rasional, Kak Sucita D, ada data lingkungan fisik, pelayanan kesehatan, dan komunikasi. Boleh, yang lain? Untuk soal ini kita diskusi terkait dengan topik pengkajian ya. Pengkajian dalam komunitas. Ada berapa jenis data yang kita kaji di komunitas pengkajiannya, rekan-rekan? Ada 3. Ada 3. Data pertama. Data inti, Yang data kedua, subsistem, lalu, data subsistem, dan data persepsi. Di data inti komunitas, apa-apa saja data yang kita kaji, rekan-rekan? Sejarah, data Ada sejarah, demografi, agama. statistik vital, agama. Baik, tepat sekali. Jadi ada 4 data ya. Sejarah, demografi, statistik vital, dan agama. Nah, untuk data subsistem ada banyak ya, ada 8 mulai dari lingkungan fisik sampai dengan rekreasi. Kalau data persepsi, apa-apa saja persepsi yang kita kaji? Masyarakat dan tenaga kesehatan. Masyarakat dan tenaga kesehatan. Oke, kita coba sama-sama diskusi. Diskusi ya untuk soal ketiga ini. Yang data yang kita dapatkan pertama adalah seorang perawat sedang melakukan pengkajian keperawatan menggunakan kuesioner terhadap sebuah masyarakat di wilayah pesisir. Hasil pengkajian, 60% rumah penduduk semi permanen, 100% warga menggunakan air pump sebagai sumber air bersih. Kalau datanya Sandra penggal sampai sini, kira-kira ini masuk ke data apa, rekan-rekan? Lingkungan fisik. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik, tepat sekali. Kalau 60% warga menggunakan puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ini data apa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan.
kesehatan. Lalu kalau 100% warga menggunakan HP sebagai media komunikasi, ini masuknya ke data Komunikasi. komunikasi. Jadi di data ini, di soal ini maksud Sandra ada 3 jenis data yang kita dapatkan. Data lingkungan fisik, pelayanan kesehatan, dan komunikasi. Ketiga data ini kira-kira terangkum ke dalam data apa, rekan-rekan? Data subsistem komunikasi. Data Sistem. komunitas, tepat sekali. Lalu bagaimana dengan opsi A dan B? Data primer dan data sekunder ini apa, Kak? Nah, data primer dan sekunder ini lebih kepada cara kita mendapatkan data ya, rekan-rekan. Kalau data primer berarti maksudnya adalah kita mendapatkan data dengan cara kita nih yang langsung ngumpulin datanya. Gitu. Sedangkan data sekunder tadi udah kita bahas pada topik metode pengumpulan data. Maksud dari data sekunder adalah kita mengumpulkan data dari data yang sudah ada. Jadi bukan kita nih yang langsung nyari data, melainkan kita tinggal ngambil data yang udah ada. Itu maksud dari data sekunder. Kalau data inti tadi udah kita diskusikan ya, yang 4 tadi. Kalau statistik vital, apa itu data statistik vital, rekan-rekan yang kita kaji? Angka kelahiran dan kematian. Angka kelahiran dan kematian. Tepat sekali. Yang kita kaji adalah data angka kelahiran dan angka kematian. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah pada opsi D. Tepat sekali rekan-rekan semua. Bisa dipahami untuk soal ini? Bisa. Ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya biar makin paham. Kita coba satu soal lagi di topik yang sama. Yuk, 1 menit aja ya untuk soal ini. Silahkan rekan-rekan dijawab di kolom chat. Oke, di soal ini kalau Sandra lihat rekan-rekan memilih opsi C ya, kompak lagi terkait dengan opsi data statistik vital. Nah, untuk data fokus di soal ini, perawat komunitas melakukan pengkajian pada sebuah desa. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan data dalam 1 tahun terakhir terdapat 12 orang warga yang meninggal dunia. Jadi data pertama adalah data warga meninggal dunia dan 10 orang ibu baru saja melahirkan. Berarti di sini data yang kita kaji adalah terkait dengan data angka kelahiran dan angka kematian. Angka kelahiran dan angka kematian ini jenis data yang kita kaji di data apa, rekan-rekan? Data statistik vital. Data statistik vitalnya tadi udah kita bahas di soal sebelumnya. Kepada opsi C. Data statistik vital ini letaknya pada data apa? Data inti. Data inti. Data inti. Tepat sekali. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah pada opsi C ya, data statistik vital. Tepat sekali rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini atau untuk topik pengkajian dalam komunitas yang sudah kita diskusikan? Kita lanjut? Lanjut, Kak.
Oke, kita lanjut ke topik berikutnya terkait dengan metode pengumpulan data. Yuk, silahkan rekan-rekan semua 2 menit untuk soal ini. Oke, kita coba cek jawaban dari rekan-rekan. Oke, key informan B, B, B. Oke, baik. Kalau Sandra lihat di sini rekan-rekan menjawab di opsi B ya, yaitu pada opsi key informan. Mungkin kita coba review dulu ya metode pengumpulan data yang ada di tinjauan opsi. Kalau Winsor Survey, ini metode yang kita gunakan metode yang seperti apa rekan-rekan? Kalau di Winsor Survey? Observasi atau pengamatan. Apa perbedaan Winsor Survey dan partisipan observation? Kalau Winsor Survey ini kita observasinya dengan cara apa? Dengan berjalan-jalan atau mengelilingi wilayah. Kalau berjalan-jalan atau mengelilingi wilayah, tepat sekali. Bagaimana dengan partisipan observation? Kalau partisipan observation, dia melakukan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan observasi. Oke, tinggal di daerah tersebut, lalu ikut dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, sambil dia ikut di dalam kegiatan tersebut, maka dia melakukan observasi pada saat itu, gitu ya. Kalau key informan, apa kata kunci dari metode pengumpulan data key informan? Ada orang atau penginformasi yang memberitahu data, memberikan data. Oke, dengan cara? Wawancara. Wawancara. Ya, kita ada informannya. Nah, informannya ini kita dapatkan data dengan cara melakukan wawancara. Kalau survei atau constructive survei, metodenya dengan cara apa? Menyebarkan Kuesioner. Tepat sekali. Nah, bagaimana kalau dengan metode fokus group? Mengumpulkan kelompok atau orang dari satu latar belakang. dengan satu masalah yang sama. Oke. Mengumpulkan sebentar, PowerPoint Sandra hilang ya rekan-rekan? Masih muncul PowerPoint-nya? Muncul Kak. Masih muncul. Oke, bentar kok. Bentar ya rekan-rekan. Oke, jadi metode ini bentar di Sandra kayaknya ini tegang ini nggak bisa diapa-apain, bentar ya rekan-rekan.
Mungkin sembari dia baik. Hilang ya? Masih muncul? Enggak sih gambar, Kak. Hilang, Kak. Oke, bentar, sebentar ya, rekan-rekan. Ini kayaknya tegang ini. Nanti sebentar. Mati kabeh. Oke, sebentar ya, rekan-rekan. Oke. Udah muncul lagi PowerPoint-nya, rekan-rekan? Belum, Kak. Belum ya? Sekarang Sudah. masih belum? Baru Sudah. keluar, Kak. Oke, udah keluar ya. Oke, sip. Ini udah tadi bagian ini. Ini udah ya. Udah, Kak. Data demografi udah. Oke, sampai sini ya kita tadi. Ya, Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, tadi kita sampai di metode survei ya, kalau Sandra nggak salah. Ya, review sampai metode survei. Lalu untuk sampai metode ya survei. Lalu untuk opsi yang E yaitu metode focus group. Nah, kalau untuk focus group berarti maksudnya di sini kita tadi udah sampai ya di focus group. Jadi kita di focus group kata kuncinya adalah mengumpulkan sekelompok orang dengan latar belakang yang sama gitu ya. Kita coba cek data fokusnya kalau gitu. Di sini dijelaskan bahwa mahasiswa keperawatan sedang melakukan pengumpulan data di sebuah desa berdasarkan hasil pengkajian kader mengatakan. Jadi di sini kalau bisa kita analisa atau kita tarik kesimpulan, si mahasiswanya ini mendapatkan data sumbernya itu adalah dari kader. Kira-kira metode yang paling tepat agar kita mendapatkan data dari kader ini, kita menggunakan metode yang mana, rekan-rekan? Key informan. Metode key informan. Karena kan metode key informan ini kata kuncinya adalah dengan wawancara tadi ya. Maka kalau kita lakukan wawancara, ini adalah metode yang paling tepat untuk menggali terkait dengan permasalahan kesehatan, di mana kalau di kasus ini terkait dengan kejadian diare.
Di untuk soal ini jawabannya adalah pada opsi B. Tepat sekali rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Cukup? Lanjut, Kak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, biar makin paham, kita coba satu soal lagi di topik yang sama. Yuk, silahkan 1 menit ya untuk soal ini. Oke, ada lagi yang mau menjawab untuk soal ini? Kata kuncinya ada pada bagian yang mana kira-kira kalau di soal ini rekan-rekan? Data fokusnya ada di kata-kata yang mana? Kalimat yang mana? Mahasiswa melihat. Oke, jadi di sini kata-katanya, kata kuncinya ada pada bagian mahasiswa Mahasiswa melihat. melihat. Kalau melihat berarti saat ini bisa kita simpulkan dia sedang melakukan metode Observasi. observasi. Tepat sekali. Nah, yang mana kira-kira metode observasi yang bisa digunakan pada metode pengumpulan data? Ada 2 ya kemarin, tadi partisipan observation dan Winsell survey. Nah, dari sini kita udah bisa mempersempit pilihan opsi kita. Cuman 2 nih metode yang menggunakan observasi. Partisipan observation dan Winsell survey. Diingat-ingat lagi, kalau si partisipan observation itu syaratnya adalah kita harus berpartisipasi. Ada bentuk partisipasi kita dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Sedangkan di soal kita nggak menemukan data itu. Maka metode partisipan observation tidak tepat kita angkatkan. Maka dari itu, untuk soal ini, metode pengumpulan data yang sedang digunakan adalah pada metode Winsell survey. Jadi jawabannya adalah pada opsi D ya. Tepat sekali rekan-rekan. Aman untuk topik metode pengumpulan data? Paham. Paham ya? Kita lanjut ke topik berikutnya, rekan-rekan. Lanjut ya. Kita coba lanjut ke topik berikutnya terkait dengan topik PHBS. Yuk, silahkan. Yang mana kira-kira jawabannya? 2 menit untuk soal ini, rekan-rekan semua.
Ada lagi yang mau menjawab untuk soal ini, rekan-rekan? Nah, di soal ini kita diskusi terkait dengan sasaran di PHBS. Ada berapa sasaran di PHBS, rekan-rekan? 3. Ada 3. Ya, apa-apa saja? Primer, sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier. Tepat sekali. Siapa itu sasaran primer? Masyarakat langsung. Masyarakat langsung atau orang-orang yang akan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Kita kenal dengan istilah sasaran primer. Sasaran sekunder, siapa itu sasaran sekunder? Yang dapat mempengaruhi Yang dapat dan disegani oleh mempengaruhi. sasaran. Yang dapat mempengaruhi, yang disegani, Atau yang disegani. yang istilahnya omongannya ini didengarkan lah oleh si sasaran primer. Itu kita kenal dengan istilah sasaran sekunder. Sedangkan sasaran tersier adalah memiliki jabatan formal dan bisa membuat kebijakan. tepat sekali, yang punya jabatan formal, yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan gitu ya. Nah, di soal di sini yang ditanyakan adalah sasaran sekunder ya. Sasaran sekunder dalam penerapan PHBS. PHBS yang di mana di sini PHBS-nya adalah PHBS di instansi pelayanan kesehatan, di mana di sini di rumah sakit yang ditanyakan. Kita coba cek satu-satu. Kalau pasien kira-kira ini sasaran primer, sekunder atau tersier? Primer. Primer. Primer ya, pasien masuknya ke sasaran primer. Keluarga pasien? Primer. Keluarga pasien masih di sasaran primer. Jadi kalau di rumah sakit itu yang kita harapkan bukan hanya si pasien nih yang menerapkan PHBS, tapi diharapkan keluarga pasien juga menerapkan tindakan dari perilaku hidup bersih dan sehat ini. Kalau dinas kesehatan masuknya kemana kira-kira rekan-rekan? Tersier. Tersier ya. Kalau perawat? Sekunder. Perawat ini masuknya ke sekunder karena dia termasuk ke dalam orang-orang yang omongannya didengarkan nantinya oleh si pasien maupun keluarga pasien. Jadi masuknya ke sekunder. Kalau direktur rumah sakit? Tersier. Ya, karena dia punya jabatan, punya kemampuan untuk membuat kebijakan. Jadi soal ini jawabannya adalah pada opsi D ya. Perawat. Aman untuk topik ini? Paham, Kak. Oke, kalau aman, Sandra akan lanjut ke topik berikutnya terkait dengan topik strategi intervensi. Silakan, rekan-rekan. Oke, kita bahas rekan-rekan. Nah, di topik ini, di soal ini, maksud anak kita akan membahas topik terkait dengan strategi intervensi. Yuk, kita review sebelum kita masuk ke pembahasannya. Ada berapa strategi intervensi keperawatan komunitas, rekan-rekan? 4. 4.
Kita mulai dari topik yang pertama. Apa itu yang pertama? Proses kelompok. Proses kelompok. Apa itu kata kunci dari strategi intervensi proses kelompok? Strategi yang Mengatasi dilakukan masalah dengan membentuk cara membentuk kelompok. kelompok. Oke, jadi kita mengatasi masalah dengan cara membentuk kelompok. Membentuk kelompok, kegiatan ini kita lakukan ketika strategi intervensi secara individu atau perorangan itu tidak efektif atau tidak menyelesaikan masalah kesehatan yang ada, gitu ya. Kalau pendidikan kesehatan atau health education, apa itu strategi intervensinya, rekan-rekan? Dengan melakukan proses pembelajaran. Proses Oke. pembelajaran. Ada proses pembelajaran ya, proses penambahan ilmu gitu yang kita lakukan kepada masyarakat. Tujuannya nanti kalau si masyarakatnya paham, diharapkan mereka mampu nih menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Sip, tepat sekali. Yang ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Apa kata kunci untuk pemberdayaan, rekan-rekan? Melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah yang ada. Oke, kita sip, tepat sekali. Kita mengatasi masalah dengan cara melibatkan peran serta masyarakat. Itu kata kunci dari strategi intervensi pemberdayaan atau empowerment. Lalu bagaimana dengan strategi terakhir, kemitraan atau partnership? Bekerja sama dengan kelompok organisasi untuk mendukung atau melakukan pendidikan kesehatan. Oke, jadi kata kuncinya adalah kita dalam mengatasi masalah kita melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi tertentu, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di sini dijelaskan bahwasanya di sebuah daerah didapatkan data tingginya angka kejadian penyakit tidak menular. Saat ini perawat bersama masyarakat. Jadi di sini perawatnya mengatasi masalah bersama masyarakat untuk membentuk Posbindu PTM. Kalau kita melibatkan peran serta masyarakat, maka ini masuknya ke strategi intervensi yang mana? Pemberdayaan. Pemberdayaan. Ya, jadi jawabannya adalah pada opsi C. Ini dia pembahasannya. Tepat sekali rekan-rekan. Aman di soal ini? Aman. Ya, biar makin paham kita coba satu soal lagi. Masih di topik yang sama. Yuk, silahkan. Kira-kira jawabannya yang mana kalau seperti ini soalnya? 1 menit aja ya untuk soal ini. Oke, apa kata kunci atau data fokus yang bisa kita garis bawahi untuk soal ini, rekan-rekan? Bekerja sama dengan Bekerja sama dengan LSM. Bekerja sama dengan LSM. Kalau kita melakukan kerjasama dengan kelompok atau organisasi tertentu, berarti ini masuknya ke dalam strategi intervensi yang mana? Kemitraan. Kemitraan ya, kemitraan atau Partnership. Tepat sekali. Jadi jawabannya adalah pada opsi E. Oke, ini dia pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan untuk topik strategi intervensi ini? Paham, Kak? Paham? Rekan-rekan yang lain aman? Paham, Aman, Kak. Aman ya. Kalau gitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Mungkin ini 2 soal terakhir. Ini rekan-rekan kita diskusi pada topik terakhir, yaitu terkait dengan topik perawat peka budaya. Yuk silahkan. Kira-kira kalau seperti ini jawabannya yang mana?
Tengok dulu Ipan, mana tahu udah absen pulang. Absen pulang. Ya. Ada absen pulang. Absen pulangnya nanti ya, jam 21 ya rekan-rekan. Oke, kita bahas. Sebelum kita bahas, mungkin kita ke review materinya dulu ya. Ada berapa jenis strategi intervensi perawat budaya ini, rekan-rekan? Ada 3. Ada 3 ya. Ketika kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, apa strategi intervensi yang harus kita lakukan? Maintenance Apa itu maintenance budaya? Mempertahankan budaya. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Kebudayaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, dan intervensi yang kita lakukan adalah kita bisa mempertahankan kebudayaan ataupun kebiasaan yang ada tadi. Kalau misalnya kebiasaannya bertentangan dengan nilai kesehatan dan sudah merugikan kesehatan dari si masyarakatnya, maka intervensi yang kita lakukan adalah Strukturasi budaya. Restrukturasi budaya. Tapi ketika nanti kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat hanya sebatas kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, Akomodasi. kita lakukan tindakan akomodasi budaya. Pada akomodasi budaya nanti akan kita lakukan yang namanya tindakan negosiasi ya. Jadi kita berupaya untuk memberikan alternatif kebiasaan baru kepada si masyarakat. Kita cek data fokus terlebih dahulu. Di soal di sini dijelaskan di sebuah desa perawat menemukan seorang klien dengan keadaan luka gangren yang semakin memburuk. Gangren si klien ini keadaannya semakin memburuk. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kepercayaan jika terjadi luka, maka lukanya ini akan diobati menggunakan dedaunan. Karena hal ini adalah cara turun-temurun. Perawat komunitas mengubah pemahaman masyarakat terkait dengan perawatan luka yang salah tadi. Pertanyaan pertama, kira-kira di dalam soal ini menurut rekan-rekan kebiasaannya bertentangan dengan nilai kesehatan atau sesuai dengan nilai-nilai kesehatan? Bertentangan. Bertentangan dengan nilai kesehatan. Lalu kebiasaannya bertentangan dan kita menemukan keadaan kesehatan kliennya ini terganggu atau semakin memburuk nih karena kebiasaan yang tadi. Gimana kita lihat pada bagian ini nih, gangren si klien ini kondisinya semakin memburuk, berarti sudah ada perburukan pada status kesehatan klien. Ketika kebiasaannya bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, lalu sudah muncul perburukan pada kondisi kesehatan si klien, maka kita lakukan tindakan apa, rekan-rekan? Restrukturasi budaya. Restrukturasi budaya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah pada opsi C ya. Ini kalau ada yang lupa, ini dia mungkin ringkasannya. Restrukturasi itu tadi ya dilakukan ketika budaya yang dimiliki klien merugikan status kesehatan. Jadi tidak sesuai dan sudah merugikan status kesehatan. Ada pertanyaan untuk soal ini? Paham, Kak. Paham.
Kalau nggak ada pertanyaan, satu soal lagi ya, soal terakhir di topik yang sama. Silahkan, kalau seperti ini jawabannya yang mana? Nah, yuk kita bahas ya rekan-rekan. Kita masuk ke soal terakhir. Di sini dijelaskan bahwa perawat melakukan pengkajian pada kelompok lansia dengan hipertensi. Hasil pengkajian, 90% lansia memiliki kebiasaan jalan pagi setelah sholat subuh selama 30 menit. 85% lansia mengatakan terbiasa makan sayur setiap kali makan. Pertanyaan pertama, gimana menurut rekan-rekan kebiasaan yang ada di dalam soal? Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan yang ada. Oke, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Kalau kebiasaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan, apa intervensi yang bisa kita lakukan? Mempertahankan budaya kesehatan yang ada atau kebiasaan yang ada. Mempertahankan kebiasaan. Maintenance budaya, atau kita bisa pertahankan kebiasaan maupun kebudayaan yang ada tadi, karena tadi ya dia tidak merugikan status ataupun kesehatan dari si masyarakat. Ini dia pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini, rekan-rekan? Cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke. Cukup, Kak. Nah, mungkin kita udah selesai maksud Sandra di sesi kedua. Sebelum diskusi pada malam hari ini kita tutup, kita masih punya 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira rekan-rekan? Ada topik-topik ataupun pembahasan yang rasanya masih kurang dipahami dan perlu kita diskusikan lebih lanjut? Silakan. Ada? Jelas, Kak. Oke, baik. Yang lain? Aman? Aman, Kak. Oke. Intervensi-intervensi yang mana nih kira-kira Kak Jannah? Intervensi tadi udah kita diskusikan ya, yang intervensi, ya strategi intervensi itu yang 4 tadi, yang mulai dari proses kelompok, lalu pendidikan kesehatan, lalu terkait dengan apa tadi pemberdayaan atau empowerment, dan yang terakhir adalah kemitraan atau partnership. Nah, kalau untuk strategi intervensi, tadi nih ada 4 yang seperti yang Sandra sampaikan tadi. Ada yang namanya proses kelompok, pemberian pendidikan kesehatan, pemberdayaan, dan kemitraan atau partnership. Kita mulai dari proses kelompok atau grup proses terlebih dahulu. Kata kunci dari
proses kelompok atau grup proses ini adalah kita mengatasi masalah dengan cara membentuk kelompok. Membentuk kelompok, setelah kelompok ini kita bentuk, lalu kita atasi masalah di dalam kelompok tersebut. Strategi intervensi ini kita laksanakan ketika strategi intervensi secara individu itu tidak menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberian pendidikan kesehatan. Kalau pemberian PNKes ini mungkin cukup jelas ya, kita melaksanakan proses pembelajaran di sana. Ada proses pembelajaran yang kita berikan kepada si masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Kalau pengetahuannya meningkat, diharapkan si masyarakat ini mampu nih mengatasi masalah kesehatan yang ada. Lalu kalau untuk yang ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Kata kunci dari pemberdayaan atau empowerment ini adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah kemitraan atau partnership. Kalau kemitraan atau partnership, kita lakukan dengan cara bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu atau tadi nih dengan grup-grup atau kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kita bekerja sama, kalau di soal tadi kita bekerja samanya dengan LSM ya, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan NGO atau kelompok peduli lainnya untuk mengatasi masalah di sebuah daerah. Gitu dia kira-kira Kak Sri Wahyuning sih. Nah, untuk contoh akomodasi budaya, misalnya gini, apa ya contohnya? Misalnya ya, di sebuah daerah, ini kita menemukan data masyarakatnya itu memiliki kebiasaan menambahkan cukup banyak garam dalam setiap kali memasak, misalnya gitu. Nah, tentunya menambahkan garam dengan jumlah yang cukup banyak ini akan membuat kita beresiko terkena masalah kesehatan, dan bisa kita simpulkan ini bukanlah merupakan kebiasaan yang baik. Kalau datanya hanya sampai sana, maka itu nanti masuknya ke akomodasi. Lalu misalnya intervensi yang diberikan oleh si perawatnya gini, dia berupaya nih untuk memperkenalkan kebudayaan baru untuk menggantikan kebiasaan yang lama tadi. Dia berikan pilihan kepada si masyarakatnya. Kalau misalnya ya pilihannya kayak gini, kalau misalnya memang masyarakatnya ini harus menambahkan garam, gimana? Kalau kadar garamnya itu kita kurangi, karena kalau menambahkan garam dengan kadar yang banyak tentunya akan beresiko menimbulkan masalah. Maka kita sarankan ke si masyarakatnya untuk mengurangi kadar garamnya. Itu opsi pertama. Kalau misalnya nggak bisa ngurangin kadar garamnya, gimana kalau jenis garamnya yang kita ganti? Nah, itu nanti bentuk contoh dari negosiasinya. Jadi kita tawarkan, ada proses negosiasi di sana. Kita berikan opsi-opsi kepada si masyarakatnya. Nah, itu nanti merupakan salah satu contoh dari bentuk akomodasi budaya. Gitu dia kira-kira Kak Yeti Lesmana. Bisa dipahami kira-kira? Ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Oke, baik. Sama-sama. Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena waktu kita juga udah habis, mungkin diskusi kita pada malam hari ini Sandra cukupkan sampai di sini. Nanti kalau di kemudian hari, kalau rasanya rekan-rekan ada topik-topik atau soal-soal atau materi tertentu di keperawatan komunitas yang perlu rekan-rekan tanyakan, boleh silakan nanti ditanyakan di grup, boleh. Nanti akan coba dibantu oleh kakak adminnya, atau mungkin mau
nanya langsung juga boleh. Silahkan nanti minta kontak Sandra ke kakak adminnya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut via Japri WA. Sekian mungkin dari Sandra untuk diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf kalau selama diskusi ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sandra akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi malam ini Sandra kembalikan ke Kak Tessa. Silakan Kak Tessa. Terima kasih Kak Sandra. Sama-sama rekan-rekan. Terima kasih Kak Sandra untuk materinya pada malam ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Sandra tadi dapat dimengerti dengan baik oleh rekan-rekan semua dan dapat membantu ketika ujian nanti. Nah, untuk rekaman Zoom pada hari ini akan segera Tessa kirimkan.